Bali memang selalu menjadi tempat untuk kembali, tapi ternyata ada yang tak seperti dulu lagi. Membludaknya jumlah turis yang datang ke Bali menjadi sorotan media asing. Pasalnya, suasana di Pulau Dewata ini dinilai sudah tak lagi santai dan bebas seperti dulu. Hal ini juga menuai sorotan bahkan dari media asing. Bali tak lagi seperti dulu. Itulah makna yang tersirat dalam artikel yang ditulis sebuah media yang berbasis di Singapura, Channel News Asia atau CNA, yang menyoroti ledakan jumlah turis di Bali usai pandemi COVID-19 mereda. Sebelumnya pada Februari lalu, pemerintah Bali telah mengerahkan lebih dari 70 petugas polisi pariwisata di kabupaten-kabupaten populer seperti Canggu, Seminyak, dan Kuta untuk menangani wisatawan asing dan domestik yang bermasalah seperti mabuk, meminta uang, hingga berpakaian tidak pantas. Dan pada 2023, Bali telah mendeportasi setidaknya 340 warga negara asing akibat berbagai pelanggaran yang dilakukan. Jumlah ini naik dari sebelumnya 188 orang yang telah dideportasi pada 2022. Turis asing yang dideportasi mayoritas berasal dari Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Nigeria. Bali kembali menjadi sorotan, namun kali ini soal overtourism atau kelebihan turis oleh media asing yang dinilai kemudian membuat Bali ini tak seperti dulu ya. Jadi pandangan ini menurut media asing yang ada dinilai bahwa Bali tidak lagi bebas dan santai seperti dulu. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama karena sebelumnya sudah ada World Travel and Tourism Council yang menyebut bahwa Bali ini masuk ke dalam daftar destinasi wisata yang juga kelebihan turis. Untuk membahasnya, kita langsung terhubung bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Selamat Lebaran, Bang Sandi. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin, Mbak Maifri. Baik, mohon maaf lahir batin. CNN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Bali ini kan selalu jadi tempat kembali ya Bang Sandi, buat healing, itu jadi top of mind ya. Tapi baru-baru ini kembali disebut overtourism atau kelebihan turis dan akhirnya berdampak bagi kenyamanan wisatawan yang ada. Sebenarnya kondisinya seperti apa sih Bang Sandi secara data? Overtourism ini kita bahas pada Sustainability Week di PBB. Baru saja saya kembali dari New York, di mana banyak destinasi populer seperti Bali mengalami lonjakan kunjungan pasca pandemi. Dan ini memang akhirnya menunjukkan bahwa pengelolaan dari segi pembangunan infrastruktur, pengelolaan dari kunjungan wisatawan ini harus jauh lebih tersebar secara geografis. Karena di Bali sendiri ini pembangunan infrastrukturnya masih terpusat di Bali Selatan. Juga kalau kita lihat dari pembangunan akomodasinya masih di Bali Selatan dan Bali Tengah. Ini yang mendorong kita untuk mengembangkan kekayaan potensi Bali karena secara pulau ini belum overtourism. Kalau secara wilayah Bali Selatan sudah memang padat, tapi kita harus kembangkan Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur, sehingga konsep kemarin kita ungkapkan yaitu 3B, Bali, Banyuwangi, dan juga Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan. Ini kita harus pisahkan menjadi konsep Banyuwangi, Bali Barat, di mana di situ kita bisa mendorong adanya redistribusi dari jumlah wisatawan yang sekarang masih menumpuk di Bali Selatan. Baik. Dan kami mengajak wisatawan menjadi responsible tourist juga nih, bahwa responsible tourist ini harus aware dengan beban kepada suatu daerah dari segi bagaimana juga memberikan manfaat kepada daerah yang dikunjungi. Kalau terlalu padat, ini tentunya nanti akan membebani dari segi lingkungan dan tentunya juga dari segi kualitas pariwisata itu sendiri. Rencana jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa ini? Terutama diantaranya tadi menyebut juga pembangunan infrastruktur. Kita tahu LRT juga sedang dikembangkan di sana. Progresnya seperti apa Bang Sandi agar terjadi redistribusi? Jadi tidak hanya terpusat di sejumlah wilayah Bali saja. Kalau di Bali Selatan kita lagi membangun LRT, rencananya akhir tahun ini akan dimulai dan beberapa interkonektivitas. Kalau kita lihat dari pintu Bali, I Gusti Ngurah Rai dan Tanjung Benoa,
ada memang peningkatan yang cukup signifikan sekitar dibanding tahun lalu naiknya sekitar 33%. Nah, tentunya berita baik ini karena pariwisata menunjukkan kepulihan yang kuat, harus kita arahkan ke destinasi lainnya. Jadi misalnya nanti jalan tol terbangun antara Mengwi sampai Gilimanuk, ini akan memudahkan pergerakan dari wisatawan yang turun di Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Bali Barat, juga ke Bali Utara. Kami melihat peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ini didorong juga semakin memfokuskan pada pariwisata berbasis ekoturism, berbasis budaya, dan Bali sangat kuat. Dan karena sekarang sudah tidak ada lagi batasan pasca pandemi, ini dengan adanya tambahan penerbangan langsung, rute internasional dari beberapa destinasi unggulan, ini minat besar ke Bali ini semakin tinggi. Apalagi Bali baru saja terpilih menjadi pulau tujuan terbaik dunia, destinasi wisata honeymoon pilihan dunia. Dan ini kita harapkan bisa kita kelola dengan lebih baik ke depan. Pengelolaan yang baik agar nyamannya tetap terasa ya kalau kita liburan di Bali gitu. Tapi Bang Sandi, di sisi lainnya beberapa waktu lalu ini Gubernur Bali juga sempat memberikan wacana adanya pembatasan turis asing untuk ke Bali. Ada juga wacana pemberian pajak wisata dibebankan ke turis sebesar Rp150.000. Ini perkembangan dan kelanjutannya seperti apa ya terkait dengan hal itu? Yang biaya pungutan Rp150.000 per wisatawan mancanegara ini sudah mulai diberlakukan semenjak 14 Februari 2024. Dan ini sudah ada perdanya, sudah ada pergubnya, dan sudah terkoleksi sekitar 50-60% dari jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali secara langsung. Dan mereka telah berkontribusi untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam di Bali. Namun ini tidak membatasi, masih ada juga perilaku wisatawan mancanegara yang belum mengacu kepada taksu Bali, kepada adat istiadat dan kearifan lokal. Oleh karena itu harus kita lakukan pendekatan yang lebih masif dari segi sosialisasi dan edukasi, dan belajar dari beberapa best practice atau perilaku terbaik dari pengelolaan destinasi. Ini harus kita lakukan bukan pembatasan dengan kuota jumlah, tapi pembatasan kepada wisman yang tidak berkualitas. Kalau ada wisman yang tidak berkualitas, ini layaknya jangan kita hanya berlomba-lomba dari jumlah kuantitas yang datang ke destinasi wisata Indonesia, tapi kita fokus kepada wisatawan mancanegara yang berkualitas untuk mewujudkan pariwisata Indonesia, terutama Bali juga yang lebih berkelanjutan. Karena lagi-lagi kembali ke Bali itu diharapkan bisa benar-benar memiliki waktu yang berkualitas ya saat liburan di sana. Terakhir Bang Sandi, kita agak nyerempet ke wilayah-wilayah lain, tidak hanya berfokus pada Bali saja. Tentu pemerintah juga ingin terus mempromosikan destinasi wisata lain selain Bali. Tadi di Bali juga mau diredistribusi, tidak terfokus di 1-2 area saja. Kalau untuk peningkatan jumlah promosi, infrastruktur diperbaiki terkait dengan daerah-daerah di sekitar Bali yang tadi sempat disebut 3B itu, seperti apa progresnya Bang Sandi? Dan apa sebenarnya tantangan yang dihadapi? Ya, di belakang saya di layar ini ada 5 destinasi super prioritas yang sudah kita kembangkan secara totalitas, mulai dari Danau Toba, Borobudur, juga Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Nah, kami melihat ini peluang selain daripada yang paling rasional adalah Banyuwangi dan Bali Barat karena sudah sangat dekat dengan Bali atau Lombok yang kebetulan juga masuk ekosistemnya di 3 Gili. Ini kita harus upayakan agar promosinya lebih gencar ke depan dan pembangunan dari destinasinya secara keseluruhan itu bisa kita wujudkan. Baik. Nah, memang kalau kita lihat overtourism ini adalah
sebetulnya kunjungan yang banyak dari para wisatawan tapi tidak terkelola dengan baik. Ya, Mari bersama-sama bangun dengan lebih baik ke depan pengelolaannya, menggunakan digitalisasi, juga kita gunakan prinsip-prinsip ekoturisme yang berkelanjutan dengan tambahan atraksi dan event-event yang mampu untuk menggerakkan pariwisata kita untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan peluang kerja. karena memang meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, mungkin khususnya di Bali ini juga memberikan angin segar ya, terutama kemarin pasca pandemi, geliat ekonomi yang ada ini juga meningkat di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisatawan. Karena itu tadi penting juga diingatkan ya oleh tadi Mas Menteri, kita sebagai wisatawan juga harus menjadi wisatawan yang lebih bisa bijak lah ya. Tidak hanya wisatawan domestik tapi juga mancanegara diharapkan bisa benar-benar melakukan seluruh kegiatannya sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.